Assalamualaikum sahabat Andika Darusman Official. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mang Ebet Anu Bager Pisan. Kasep, Someah, baik hati dan tidak sombong. Kali ini Mang Ebet akan menemani aktivitas Anda di hari ini. Yang belum subscribe mangga subscribe dulu ya. Kita akan mereview mobil Suzuki Espresso yang akan memberikan warna baru di dunia otomotif. Yuk kita simak ulasannya. Suzuki Espresso tengah hangat menjadi pembicaraan jagat otomotif nasional. Sebab secara tak terduga nama Espresso rupanya telah didaftarkan oleh di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, Kemenkumham Republik Indonesia, sebagai sebuah penamaan mobil yang dibantu konsultan hukum di Indonesia. Mobil baru tersebut terdata dengan nomor permohonan DID 2021020609. Kemudian didaftarkan oleh Suzuki Motor Corporation yang berbasis di Shizuoka, Jepang sejak tanggal 25 Maret tahun 2021 lalu, dan kini memiliki status selesai masa pengumuman. Espresso didaftarkan pada tanggal 25 Maret tahun 2021 sebagai suatu penamaan komponen, termasuk mobil oleh Suzuki Motor Corporation melalui konsultan hukum di Indonesia. Tentu jadi indikasi kuat Suzuki Espresso segera mengaspal di sini. Soal ini Suzuki Indonesia sedikit memberikan afirmasinya, namun belum bersedia berkomentar lebih jauh. Kami belum bisa kasih informasinya secara penuh, untuk informasi resminya pasti akan kami berikan jika sudah saatnya, jelas Head of 4W Brand Development dan Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, Harold Donnell. Suzuki Espresso meluncur pada September tahun 2019 lalu di India. Segmennya mengisi mini SUV atau micro SUV yang diposisikan di atas Suzuki Alto namun di bawah Suzuki Wagon R. Makanya secara tampilan boleh dibilang kurang begitu superior. Ini tentunya menjadi indikasi bahwa Suzuki Indonesia sedang mempersiapkan mobil baru itu untuk berkiprah di Indonesia. Ketika ditanyakan hal ini, Head of 4W Brand Development dan Marketing Research PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, Harold Donnell belum bersedia mengafirmasi, tapi membenarkan rencana pabrikan bakal merilis model baru. Dikarenakan ada kejadian yang tidak kami inginkan alias Corona ini, kami juga langsung melakukan global meeting. Dari Suzuki berkomitmen bahwa yang pertama tidak akan ada pengurangan peluncuran produk baru, terutama untuk pasar Indonesia. Jadi, berdasarkan apa yang sudah direncanakan, kami akan tetap berpegang teguh melakukan peluncurannya, papar Harold Donnell selaku Head of 4W Brand Development dan Marketing Research. Suzuki Espresso rencananya akan dijual di Indonesia paling cepat akhir tahun 2020 atau paling lambat awal 2021. Melihat waktunya, ada kemungkinan hatchback mungil asal India ini akan mulai diperkenalkan di pameran otomotif GIIAS 2020 yang rencananya bergulir Oktober atau IIMS 2021 dijadwalkan pada bulan Februari. Secara umum dimensi Espresso tak jauh berbeda dengan saudaranya yang bermain di kelas LCGC, Karimun Wagon R. Punya panjang 3.565 mm, lebar 1.520 mm dan tinggi 1.565 mm, Karimun Wagon R 3.635 mm, 1.475 mm, 1.670 mm. Namun jika menelisik tampilannya, Espresso tampak lebih agresif lewat desain bonet dengan 4 kotak plus logo S besar, auranya mirip Suzuki Ignis. Aura ini juga diperkuat dengan style kotak pada keseluruhan bodinya dan punya hero color orange. Yang juga menarik untuk disimak adalah ground clearance dari Espresso. Tingginya mencapai 180 mm atau sama dengan Ignis dan R3 serta lebih tinggi dari Karimun Wagon R 170 mm. Berdasarkan pengalaman Ignis, bisa jadi Espresso juga akan ditarik dengan gaya urban SUV namun memiliki dimensi lebih kompak. Masuk ke kabin, jika mengacu pada produk yang telah beredar di India, interior Espresso tampil cukup atraktif dan tentu dikemas dalam ukuran kompak serta user-friendly. Tampak dari dashboard yang menganut gaya center fascia dengan bulatan besar berwarna selaras bodi,
terbagi atas klaster meter digital di bagian atas dan layar sentuh 7 inci di bawahnya. Ergonomika kabin juga tampak menarik. Terlihat dari komposisi ruang kaki untuk seluruh penumpang yang cukup lega plus ruang bagasi belakangnya. Espresso di India dilengkapi beberapa fitur keselamatan. Mulai dari dual front airbags, ABS with EBD, rear parking sensors, front SBR juga. High speed warning system. Beralih ke mesin, kemungkinan sama dengan India dan Filipina. Espresso yang akan dijual di Indonesia dilengkapi mesin 1.0 liter berkode K10B. Mesin yang sama dengan Karimun Wagon R ini punya keluaran tenaga 67 tenaga kuda pada 6.200 revolusi per menit dan torsi maksimal 90 Nm di putaran 3.500 revolusi per menit. Pilihan sumber tenaga dari Espresso di Indonesia ada kemungkinan akan ditawarkan dengan mesin 1.2 liter. Mesin ini akan sama dengan yang digunakan oleh Ignis berkode K12M, memiliki tenaga 82 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 113 Nm di 4.200 revolusi per menit. Terakhir, dari sisi harga, di India Espresso ditawarkan mulai Rp73.7 juta. Sementara di Indonesia, jika mengacu pada harga termurah Karimun Wagon R Rp118 jutaan, sepertinya harga Espresso kemungkinan akan sedikit lebih mahal. Data spesifikasi Suzuki Espresso. Rancang bangunnya menggunakan platform Heartec yang sama untuk membuat mobil K-Car di Jepang. Makanya secara dimensi tidak begitu besar. Panjangnya secara keseluruhan 3.565 mm, lebar 1.520 mm, tinggi maksimalnya 1.564 mm, dan jarak sumbu roda 2.380 mm ditambah bobot sekitar 767 kg. Konfigurasi joknya mampu menampung hingga 5 penumpang. Tapi soal fitur keselamatannya terbilang rendah. Dalam pengujian global NCAP, Espresso diganjar bintang 0. Sebab tak memiliki sabuk pengaman yang dilengkapi pretensioner dan force limiter. Keduanya bisa ditemukan di tipe tertinggi, termasuk tambahan 2 airbag depan. Espresso menggunakan mesin bensin K10B berkubikasi 996 cm3 yang menjanjikan tenaga 67 dk pada 5.500 revolusi per menit dan torsi maksimum 90 Nm yang diapai pada 3.500 revolusi per menit. Daya maksimumnya itu dikawinkan pada transmisi manual 5 percepatan atau otomatik AGS Auto Gear Shift khas Suzuki. Klaim Suzuki, bobot yang ringan tak sampai 1 ton dan dapur pacu yang kecil memungkinkan konsumsi bahan bakarnya mencapai 21,4 km per liter. Dimensi PLT 3.565 mm, 1.520 mm, tinggi 1.565 mm. Ground clearance, 180 mm. Mesin, 1. K10B 1.0 liter 67 tenaga kuda, 90 Nm. 2. K12M 1.2 liter 82 tenaga kuda, 113 Nm.